Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Oke, ini ada yang nanya nih, bener nggak tim Liga Jerman akan bikin turnamen di Indonesia? Kami pribadi belum mendapatkan info resmi dari PSSI soal ini ya. Berita ini itu sendiri sebenarnya berawal dari cuitan akun Twitter Spieltag Indonesia. Nah, ini cuitannya ya. Jadi kami belum bisa bilang ini benar atau tidak karena ya PSSI pun belum mengumumkan. Tapi seandainya pun benar itu mungkin saja sebab ya PSSI kan memang kerjasama dengan Bundesliga. Dan kalaupun seandainya ini benar turnamen ini digelar ya tentu saja masyarakat Indonesia ini pengennya datangnya tuh tim-tim sekelas Munchen, Dortmund, Leverkusen, Union Berlin yang datang ya. Tapi kan kita nggak tahu tim-tim raksasa Jerman ini mau apa enggak nih. Kalaupun ini benar ya tebakan Mimin sih. Kalau Dortmund ya udah pasti datang ya karena kan PSSI kerjasama dengan Dortmund. Nah kira-kira kalau ini benar tim mana nih asal Jerman yang kalian tunggu? Dan kira-kira di Indonesia nih klub mana nih yang paling layak ikut turnamen ini? Timnas Vietnam resmi merilis daftar 33 pemain yang akan dibawa ke Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 21 Maret ini. Dan jika kita lihat di daftar ini, sebenarnya sih ini hampir 80%-nya skuad Piala Asia kemarin ya. Nggak ada nama Doan Van Hau di situ. Cuma ada nama baru ya seperti Hong Dong, Tran Ngoc Song, Chan Puong, dan Nam Mang Dung. Selebihnya ya sama seperti para pemain yang berlaga di Piala Asia kemarin. Nah, menurut Philippe Troussier, dirinya nggak bisa membawa para pemain naturalisasi sebab belum disetujui oleh FIFA. Dan kemungkinan besar baru bisa bermain atau membela timnas Vietnam itu Juni 2024. Nah, gimana? Dengan skuad yang hampir sama di Vietnam ini, bisa nggak nih Garuda kita kalahkan Vietnam? Indonesia sendiri baru aja merilis jersey latihan timnas terbaru dengan aparel yang terbaru yakni Airs Pro. Nah ini penampakannya ya. Gimana menurut kalian? Ini keren nggak? Kerenan yang ini atau yang milis kemarin? Kalau kami no comment ya. Nah bicara soal timnas, ini tanggal 12 Maret ini kan harusnya Martin Paes, Tom Hye, Ragnar, dan Nathan diambil sumpah. Tapi Selasa pagi saat berita ini dibuat belum ada kabar sama sekali ya soal kelanjutan ini apakah jadi atau enggak tanggal 12 ini. Yang jelas 4 pemain ini sudah tiba di Indonesia untuk lakoni ambil sumpah. Dan kalau emang udah terjadi tanggal 12 ini dan kami belum sempat memberitakan berarti kami yang ketinggalan berita. Nah seandainya 4 orang ini berhasil dinaturalisasi, nah kami akan berikan beberapa pemain yang pernah dinaturalisasi Indonesia dari 2010 sampai 2014. Nah, dari 2010 sampai 2014 ini bagaimana sih kontribusi para pemain naturalisasi ini? Di 2010 ada Christian Gonzalez dengan catatan 32 kali tampil untuk timnas dan mencetak 13 gol. 2011 ada Greg Nwokolo, Diego Michel, dan juga Victor Igbonevo dengan catatan Greg Nwokolo tampil 8 kali untuk timnas dan cetak 2 gol. Diego Michel tampil 19 kali tanpa gol dan juga Victor Igbonevo tampil 14 kali tanpa gol. 2012 ada Johnny van Beukering, Rafael Maitimo, dan Tony Kusel. Dengan catatan Johnny van Beukering tampil 1 kali, Maitimo tampil 21 kali dan cetak 4 gol, sementara Tony Kusel tampil 1 kali. 2013 ada Sergio Van Dijk, tampil 6 kali untuk timnas dan cetak 1 gol. 2015 ada Kim Kurniawan dan Bio Pauline dengan catatan Kim cuma tampil 2 kali untuk timnas dan Bio Pauline cuma tampil 1 kali. 2016 ada Stefano Lillipali, sejauh ini tampil 35 kali untuk timnas dan cetak 7 gol. 2017 ada Ezra Walian, tampil 14 kali dan cetak 4 gol. 2018 ada Spasojevic, Beto Gonçalves, Osa Saha, Esteban Vizcarra, dan Otavio Dutra. Dengan catatan, Spaso tampil 4 kali untuk timnas dan cetak 4 gol. Beto tampil 19 kali untuk timnas dan cetak 14 gol. Osa Saha tampil 2 kali dan tak cetak gol. Esteban Vizcarra tampil 1 kali.
dan Otavio Dutra cuma tampil 1 kali. 2021 ada Mark Klok, sejauh ini sudah tampil 19 kali untuk timnas dan cetak 4 gol. 2022 ada Jordi Amat dan Sandy Walsh. Jordi tampil 15 kali untuk timnas dan cetak 1 gol, sementara Sandy tampil 9 kali untuk timnas dan cetak 1 gol. 2023 ada Justin Hubner, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Dengan catatan, Justin Hubner sudah tampil 7 kali, Ivar Jenner tampil 11 kali, Shane Patinama tampil 6 kali dan cetak 1 gol, sementara Rafael Struijk tampil 12 kali dan cetak 2 gol. Nah, 2024 ini yang belum jalani debut untuk timnas itu ada Jai Ijes. Yang belum ambil sumpah ada Nathan Choaon, Martin Paes, Tom Hai, dan Ragnar Oratmangun. Nah, kira-kira siapa nih naturalisasi terbaik versi kalian? Oke, lanjut ya. Ternyata inilah denda Komdis PSSI pada Persita Tangerang dalam keributan di laga lawan Borneo FC. Padahal ada flare, keributan supporter, penonton masuk ke lapangan, pemukulan terhadap steward. Persita cuma didenda penutupan sebagian tribun stadion dan 100 juta aja. Inilah kenapa Persita masih menjual tiket, sebab ya cuma ditutup sebagian tribun aja. Nah, kemarin ada yang komentar yang bilang gini kalau nggak salah ya, nggak usah nyalahin PSSI, Persib versus Persija tanpa penonton itu lantaran pihak Polri takut adanya kerusuhan sebab itu laga besar. Ya mungkin benar alasan ini, tapi kan kami punya buktinya kalau Peri Paulus sendiri yang bilang Polri udah kasih izin, tapi gara-gara ada keributan makanya LIB dan PSSI minta Polri meninjau ulang laga ini. Catat ya, LIB dan PSSI meminta Polri meninjau, bukan Polri yang ingin meninjau sendiri. Kalau alasannya takut ada kerusuhan, lalu apa kabar laga Persija versus Persib di putaran pertama? Kok bisa ada penonton? Nah, gimana tuh jawaban yang berkomentar kemarin? Bisa jawab nggak? Kalau dia bilang takut ada kerusuhan, berarti dia nyepelein polisi Bandung nih. Apakah berarti dia bilang polisi Jakarta lebih hebat dibanding polisi Bandung gitu dalam menangani kerusuhan? Nah, gimana tuh? Makanya berkali-kali kami bilang kalau mau komentar itu ya dipikirin dulu, jangan asal cuma gara-gara tahu satu kisah atau tahu satu alasan udah ngasih alasan yang lain. Lihat dulu ke belakangnya gitu loh, paham? Laga PSIS kontra Persis Solo alias Derby Jateng, saat berita ini diturunkan belum ada keputusan akan digelar di mana. Awalnya laga ini akan digelar di Magelang, tapi pihak Panpel Stadion Muhammad Subroto nggak bersedia sebab dikhawatirkan akan ada keributan. Sebab menurut Panpel stadion ini tak didesain untuk laga super big match. Lalu PSIS pun coba pakai Stadion Sultan Agung, tapi Panpel Sultan Agung pun gak mengizinkan sebab takut ada kerusuhan. Kemudian beralihlah ke Stadion Manahan, tapi sayang Stadion Manahan udah di booking lebih dulu oleh PSS Sleman dan akhirnya melajulah ke Brawijaya Kediri. Pihak Panpel Brawijaya Kediri sih oke, tapi dengan syarat tanpa penonton. Ternyata pihak PSIS-nya justru yang nggak mau. Pihak PSIS pengennya tetap ada penonton. Tenang aja buat PSIS mah, aman kok. Pasti nanti dibantuin nyari stadion kok sama LIB. Wong kerusuhan aja nggak dianggap kok sama PSSI dan LIB, ya kan? Dari Persib Bandung, ini ada kabar, nggak tahu kami benar atau enggaknya ya. Katanya sih Boyan Hodak ini agak ragu nih ngelepas Mark Klok dan Kevin Rey Mendoza ke timnasnya masing-masing. Alasan Hodak sih Klok ini lagi kurang fit nih dan agak cedera. Soal Kevin, menurut Hodak ya itu sih terserah Kevin mau berangkat atau enggak ke timnas, terserah dia. Padahal ya semua juga tahu alasan Hodak yang sebenarnya ini tuh sebab pertandingan Liga 1 ini sisa 6 pekan lagi gawat-gawatnya. Tentu Hodak nggak mau dong kehilangan pemain inti ya, meskipun saat kualifikasi Piala Dunia nanti ini tuh liga di stop ya. Tapi
Takutnya Hodak ini faktor cedera itu loh. Takutnya dua pemain ini tuh justru cedera saat di timnas. Di samping itu kita pun tahu beberapa laga ke depan Persib akan berlaga di bulan puasa. Dan Hodak tahu para pemain lokal yang muslim pasti staminanya akan drop sebab akan kelelahan lantaran puasa. Makanya otomatis Kevin dan Klok ini kan nggak puasa, jadi staminanya ya akan tetap sama. Buktinya apa? Edo yang notabene lagi cedera pun udah dilepas tuh ke timnas Indonesia. Wajar sih kalau Hodak ketakutan kayak gitu, sebab ya kita tahu lah para pemain Persib itu jangankan bulan puasa, wong nggak puasa aja staminanya cepet loyo kok. Tapi tentunya Hodak belum tahu kalau Persib itu di bulan puasa persentase kemenangannya lebih tinggi loh. Buktinya musim lalu persentase kemenangannya lebih tinggi dibandingkan bulan lain. Dari Persis Solo, pihak Persis Solo kabarnya setuju melepas Ramadan Sananta dan Altaf Indi serta Muhammad Riyandi ke timnas U23. Tapi dengan jaminan, 3 pemain ini harus dimainkan secara reguler di timnas. Sebab menurut pihak Persis Solo, jika 3 pemain ini tak dimainkan akan jadi kerugian bagi Persis Solo. Sebab ketika 3 pemain ini kembali ke Persis Solo, maka 3 pemain ini akan sulit mengikuti ritme latihan Persis Solo karena tak pernah bermain saat di timnas. Buat Sananta sendiri nampaknya akan dapat saingan di timnas U23 sebab Sintayong lagi memantau Jens Reven. Terlihat ya, ini fotonya nih, Sintayong lagi bersama Rafael Struijk dan Jens Reven. Nah, gimana nih? Jadi dipakai apa enggak nih Sananta? Gimana menurut kalian? Apakah layak Sananta jadi striker utama timnas U23? Untuk Sananta sendiri, meskipun kontraknya masih sampai 2025 di Persis Solo, tapi kelihatannya Sananta akan pindah klub musim depan deh. Ayo, kemana ya? Apakah ke Persija atau ke Persib nih? Gimana dengan video ini? Ini kode atau cuma kebetulan? Bandung nih, jalan-jalan. Besok-besok rencana mau ke Bandung. Sebagai info aja, Persib musim depan kecil kemungkinan akan bisa mempertahankan duet DDS dan Siro. Kami pun nggak tahu alasannya kenapa dua pemain ini sulit bertahan di Persib. Apakah begitu banyaknya tim yang menawarkan dengan harga yang lebih menggiurkan atau ada apa nih? Nah, dengan ada isu seperti ini, kabarnya Persib akan memakai 2 striker lokal musim depan dan mereka adalah Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Tapi catat ya, kami bilang ini cuma baru sekedar isu atau rumor dan belum tentu akan terjadi kan. Jadi ya, nikmatin aja rumornya, nggak usah dibawa serius. Yang namanya rumor itu adalah bumbu dalam sepak bola. Dari Persija, Thomas Doll lagi-lagi melempar kode nggak betah di Persija nih. Dalam wawancara usai laga lawan Persib Bandung kemarin, ada komentar Doll yang berucap begini nih. I'm so long in football, so long coach, so more than 22 or 23 years. I never saw so many mistakes in one season. Buat kami gini loh ya, harusnya kan pelatih itu tahu loh kenapa para pemain Persija ini jadi seperti ini. Bukannya musim kemarin nggak seperti ini, kan pasti ada masalah dong. Ya coba cari tahu dulu lah penyebabnya, apakah lantaran gaji atau apa yang bikin para pemain Persija ini tuh nggak fokus kan gitu. Nah, jelang lawan Persik Kediri di Bali, Thomas Doll pun kembali kecewa sebab Doll ternyata salah satu pelatih yang gak terlalu suka main di Bali. Sebab 2 kali main kandang di Bali, hasilnya pun kurang memuaskan. Doll ini salah satu pelatih yang gak suka dengan cuaca panas loh. Wong di Bandung yang adem aja masih bilang panas. Tapi kan Bandung lebih adem coach dibanding Jakarta, ya nggak sih? Ya itu sih menurut pendapat kami aja loh ya, pasti ada masalah antara pemain dengan manajemen nih, entah itu soal gaji atau apa gitu. Sebab kan kita semua tahu lah, pemain sekarang sehebat apapun kalau pemasukannya kurang ya main pun jadi kurang. PSM contohnya ya, musim lalu luar biasa banget, tapi musim ini jauh banget menurun lantaran gajinya ditunggak ya. Jadi kurang etis lah kalau pelatih itu cuma nyalahin pemain
tanpa nyari tahu dulu penyebab pemain kenapa bisa kayak gitu. Ya ini cuma asumsi kami aja lo ya.